silakan duduk. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Apa benar dengan Direktur PT Asruka Jaya? Iya. Baik Ibu, di sini kami akan menanyakan beberapa pertanyaan Ibu ya, mohon untuk konfirmasinya. Untuk pertanyaan pertama, apakah perusahaan mempunyai akte pendiriannya Ibu? Iya benar sekali. Jadi perusahaan sudah mempunyai akte pendirian. Baik Ibu. Untuk pertanyaan kedua, apakah semua penerbitan saham di perusahaan ini disetujui oleh Dewan Direksi? Iya benar sekali. Jadi semua penerbitan telah disetujui oleh Dewan Direksi. Baik Ibu, cukup untuk sesi ini. Boleh minta tolong dipanggilkan untuk manajer keuangannya Ibu? Oh boleh sebentar ya. Ya, Saya baik. panggilkan. Terima kasih Ibu. Iya tentunya. Halo, selamat siang. Selamat siang Ibu. Apa benar dengan manajer keuangan PT Iya, Asruka betul. Jaya? Baik Ibu. Saya di sini ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Mohon konfirmasinya ya Bu ya. Apakah ada dokumentasi yang lengkap untuk setiap penerbitan saham termasuk otorisasi dan rincian penerbitannya Ibu di PT ini? Kalau di PT ini sih tidak Pak, karena akurannya transparansi dan akuntabilitas dalam penerbitan saham, dokumen diambil tidak terlengkap. Untuk yang selanjutnya, apakah sertifikat ekuitas atau catatan elektronik disimpan dengan aman untuk mencegah kehilangan, pencurian, atau akses tidak sah? Ya betul, di perusahaan ini sertifikat ekuitas atau catatan elektronik itu disimpan dengan aman untuk mencegah kehilangan, pencurian, akses. Dan selanjutnya, apakah ada prosedur untuk menangani potensi konflik Ibu kepentingan terkait transaksi ekuitas? Kalau di perusahaan ini tidak ada Pak, karena tidak ada mekanisme untuk mengawasi dan meninjau transaksi ekuitas. Baik Ibu, cukup sekian yang dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Ibu ya. Terima kasih Bu. Sama. Oke Ibu. Halo, selamat siang. Ya, selamat siang. Oke. Betul dengan Ibu Salsabila? Iya betul. Nah, di sini Ibu dengan Ibu siapa? Saya Veronica sebagai manajer ekonomi dan sebagainya. Kalau itu saya boleh minta tolong untuk mewujudkan admin dari perusahaan PT Asruka untuk menanyakan beberapa pertanyaan. Oke, Bu, boleh. Bu, sebentar ya Bu, saya ini. Bapak dengan Bapak siapa namanya? Saya Michael sebagai admin. Oke, admin ya, admin dari perusahaan PT Asruka. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai isu perusahaan PT Asruka ya, yang berkaitan dengan admin. Untuk yang pertama, saya ingin bertanya, apakah setiap bukti pengeluaran selalu dicatat dalam bentuk laporan? Tidak Bu, karena bukti pengeluaran tidak selalu dicatat secara sistematis dalam bentuk laporan. Beberapa transaksi pengeluaran tidak memiliki dokumen pendukung yang lengkap dan tidak terdokumentasi dengan baik dalam sistem akuntansi. Jadi tidak selalu dengan bukti pengeluaran yang lengkap ya? Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah keamanan fisik dan elektronik catatan saham dijaga juga? Iya Bu, itu saham dicatat dengan baik di perusahaan baik. Lalu untuk pertanyaan yang terakhir ya, apakah perusahaan sudah mempunyai korporasi? Iya Bu, sudah. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya membutuhkan KNB sebagai kelanjutan pertanyaan SPP saya. Apa boleh? Boleh Bu, saya sudah kasih.
saya akan menanyakan beberapa pertanyaan MCQ. Untuk perusahaan sendiri, apakah perusahaan sudah mengadakan sertifikat book dalam daftar ilmu pemegang saham itu? Ya benar, jadi perusahaan itu sudah mengadakan daftar untuk pemegang. Lalu pertanyaan yang terakhir, apakah terdapat prosedur pencadangan dan pemulihan bencana untuk melindungi ekuitas dan memastikan transparansi ini? Iya, jadi di dalam perusahaan itu sudah terdapat prosedur pencadangan dan pemulihan bencana untuk melindungi si ekuitas tersebut. Terima kasih, Bu. Oke, baik ya. Untuk rekan dari perusahaan PT Azilva, saya di sini ingin menyampaikan laporan hasil audit independen yang sudah saya tanyakan tadi dan rekan saya beberapa pertanyaan eksekutif. Dari laporan hasil laporan audit ini, menurut opini kami, laporan keuangan yang terlampir di perusahaan PT Azilva ini kami nyatakan menyajikan secara wajar. Nah, karena dalam semua hal material, baik dari posisi keuangan PT Azilva Jaya sendiri pertanggal 31 Desember 2020 serta kinerja keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Namun ada beberapa yang akan disampaikan oleh rekan saya mengenai kelemahan, kekurangan dari perusahaan. Baik, untuk rekan-rekan semuanya, di sini saya akan menyampaikan kelemahan atau kekurangan dalam pengendalian internal perusahaan beserta saran yang kami akan berikan. Untuk yang pertama, dokumentasi tidak lengkap untuk setiap penerbit saham, termasuk otorisasi dan rincian penerbitan, di mana kami melihat adanya dokumentasi tidak lengkap untuk setiap penerbitan saham, termasuk otorisasi dan rincian penerbitan. Kesalahan dalam laporan ekuitas yang dapat mempengaruhi keakuratan laporan keuangan, serta dapat kehilangan kepercayaan dari pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya terkait transparansi dan tata kelola perusahaan. Nah, untuk saran yang kami dapat berikan yaitu untuk selalu melakukan double check dalam peninjauan penerbitan saham yang telah dilakukan untuk memastikan bahwa semua dokumen pendukung harus dengan lengkap dan sesuai. Baik, kami setuju dan akan selalu melakukan double check pada setiap dokumentasi penerbitan keuangan dan rincian. Untuk yang kedua, tidak ada prosedur untuk menangani potensi konflik kepentingan terkait transaksi ekuitas, di mana kami melihat tidak adanya prosedur untuk menangani potensi konflik kepentingan terkait transaksi ekuitas yang dapat menimbulkan resiko yang signifikan bagi perusahaan. Untuk saran yang kami bisa berikan, untuk membentuk tim atau komite di perusahaan PT Azilva Jaya yang bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan konflik kepentingan dan memastikan implementasinya. Baik, bagaimana tanggapannya Ibu? Setuju. Dan kami akan segera membentuk tim menyusun kebijakan dalam konflik kepentingan dan memeriksa implementasinya. Baik, untuk kekurangan selanjutnya, kekurangan terakhir yaitu kekurangan 3. Beberapa transaksi pengeluaran tidak memiliki dokumen atau bukti pendukung yang lengkap, di mana kami melihat adanya beberapa transaksi pengeluaran tidak memiliki dokumen atau bukti pendukung yang lengkap, meningkatkan resiko terjadinya penyalahgunaan dana karena transaksi pengeluaran tidak terpantau dengan baik, Ibu. Untuk saran yang bisa kami berikan yaitu melakukan monitoring dan evaluasi berkala atas proses pencatatan pengeluaran atau hasil monitoring harus dilakukan kepada manajer untuk tindakan perbaikannya jika ditemukan ketidaksesuaian. Bagaimana tanggapannya dari perusahaan? Saya akan segera melakukan monitoring dan evaluasi berkala atas proses pencatatan pengeluaran. Baik, cukup sekian dari yang kelemahan atau kekurangan yang kami sampaikan. Untuk selanjutnya nanti untuk manajemen letter dan laporan-laporan lainnya akan kami kirimkan ke email perusahaan.
Selanjutnya kami ucapkan terima kasih banyak untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah meluangkan waktunya terhadap auditor pada kali ini. Dan kami rasa cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih. Jangan ini lagi.